11 orang sudah ada semua berarti ini. Ya Pak. 10 kelompok kita. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Waalaikumsalam. semua. Salam sehat selalu, Om Swastiastu. Ya, apa kabar adik-adik semua? Saya panggil adik-adik ya, pokoknya seger-seger ini masih pagi-pagi. Baik, saya lihat di datanya kita kelompok 1 ya kita. Kelompok 1 ini, oh ada selain guru ada 2 yang bukan guru, betul kah? Ya. Siap. Isra, di mana tugasnya? Saya ditempatkan di BKP SDM, Pak. BKP SDM, di kepegawaian. Ya. Nah, di badan kepegawaian, kemudian satunya dokter. Oke. Nah, yang lain guru, yang guru mungkin nanti bisa sama semua nanti sebenarnya. Problemnya mirip-mirip lah, kalau saya bisa katakan begitu di dalam kepegawaiannya. Ya. Guru di SMP, ya ada yang di SD? Iya, ada Pak. Oh, ada juga. Alhamdulillah. Baik, selamat untuk adik-adik semua yang hari ini sudah bisa berada di ruangan ini. Tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk berada di ruangan ini. Jadi saya ucapkan selamat dulu. Ini rezeki yang luar biasa. Di tengah sulitnya kita mencari pekerjaan, begitulah intinya. Banyak sekali orang yang mencari pekerjaan susah, tapi alhamdulillah kita bisa dapat pekerjaan sebagai PNS yang sangat diidam-idamkan. Sangat diidam-idamkan, karena kalau saya lihat itu apa dari persentase yang mendaftar dan yang diterima. Formasi sekian yang mendaftar luar biasa kalau PNS itu. Beda sekali dengan tempat lain. Karena sangat menjanjikan memang PNS itu. Ya, saya harus bilang begitu karena saya juga PNS. Ya, kita hari ini soalnya akan membahas manajemen PNS dan peran kita nanti katanya akan membangun pemerintahan kita, kan begitu ya. Agenda 3 apa namanya? Ya. Sudah dibaca toh MOC 16 hari yang lewat sudah diuji, berarti Anda sudah paham. 2 jam pelajaran plus 3 jam pada pertemuan kedua, nggak mungkin saya akan menyampaikan keseluruhannya. Jadi harapan saya kita sudah membaca, nanti saya tinggal mengulas yang kurang-kurang apa, saya kasih triknya, cari sendiri lebih detail. Gitu ya. Oke, baik. Salam kenal kepada saya. Nama saya tertera di name di Zoom. Saya hanya memfasilitasi kita 5 jam pelajaran ini, untuk selanjutnya nanti lebih banyak karena setelah ini agenda 4 kaitannya dengan agenda 4 kita kayaknya Bunda Dery ya pembimbingnya, saya lihat di sistem ya. Karena Ibunda ya Anda tahu kan orang Parigi, kalau sampai nggak tahu Ibu Dery kebangetan ini. Meskipun bukan orang Parigi, tapi karena sekarang bekerja di Parigi, salah satu nanti kita bahas tugasnya apa seorang PNS. Harus tahu figur-figur itu. Jangan sampai nanti masuk agenda 4 ditanya agenda 3 dulu. Sampai di mana materi yang dibahas. Kemudian, wah, nggak tahu ya. Wah, harus tanya siapa yang bawakan. Si Ikit. Wah, kurang ajar memang ini orang ini. Masa dilewati saja. Jangan begitu nanti ya. Oke, kita akan membahas agenda 3. Jadi nama saya Sigit Toto, saya bertugas sebagai Widya Iswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau Anda lihat di nama gelar saya basic sama sekali bukan orang kepegawaian, saya bukan orang administrasi. Saya itu orang pertanian. Tapi disuruh ngajar manajemen ASN. Untungnya saya kok ASN, PNS juga. Sehingga aturan-aturan itu wajib kita semua PNS dimanapun berada, namanya Pegawai Negeri Sipil Indonesia, maka wajib mengetahui aturan-aturan yang mengikat terkait dengan jabatan dengan PNS. Kedua, nanti kewajiban kita, yang pertama, silakan nanti cari sendiri tentunya ya. Sebagian nanti saya tunjukkan, tapi yang lain tolong cari. Ada dua ini satu berarti dua hal. Satu, undang-undang tentang ke-PNS-an, ke-ASN-an, karena sekarang PNS dan ASN dan P3K gabung jadi satu di ASN, itu wajib kita tahu di materi. Yang kedua nanti yang wajib adik-adik juga tahu, setiap PNS itu punya jabatan yang berbeda. Ada guru, ada yang di BKP SDM tugasnya juga pasti ada di bagian apa. Jabatannya apa pasti ada. Terkait dengan jabatan, ada dokter di sini. Maka yang kedua, kalian harus tahu undang-undang tentang profesi itu. Ini pegangan yang utama yang harus kita pegang kalau kita bicara manajemen ASN.
Kenapa? Banyak orang kok akhirnya kena sanksi administrasi, pasti dia nggak tahu undang-undangnya. Nomor dua, tidak mau melaksanakan undang-undang itu meskipun dia sudah tahu. Itu dua kemungkinan aja dia. Jadi kalau Anda tahu, kemudian Anda bisa melaksanakan dan menghindari yang dilarang oleh undang-undang itu, insya Allah aman kita itu sampai batas usia pensiun. Oh, itu yang kunci utama yang saya ingin tekankan kepada adik saya kalau kita akan berkarir di PNS. Jabatan dimanapun itu sama. Kewajiban itu harus kita kuasai. Mau jadi guru, ya selain undang-undang ASN, kemudian ASN ada 2, kita bagian PNS, maka ada peraturan pemerintah tentang yang mengatur tentang manajemen PNS, itu harus nomor 1 harus kita kuasai, karena itu kaitannya dengan PNS. Yang kedua, seorang guru, apa undang-undang yang harus kita pahami selanjutnya untuk menjalankan profesi kita. Apa kira-kira? Ya, kalau kita jadi profesi guru yang Anda harus tahu kira-kira, meskipun sudah berapa lama tuh kita guru berada di lingkungan sekolah? Sudah berapa lama ini? Sebelum masuk ke Lajar ini. Buka saja mikrofonnya supaya dengaran saya. Dikunci kah sama host ya? Enggak toh? Sudah bekerja atau kita di tempat tugas kita? Sudah? Yes, sudah, Pak. Kan kalau jadi guru sekarang saya tanya, yang guru apa yang harus tahu, aturan tentang apa supaya kita menjadi guru yang profesional kira-kira? Menurut bunyi aja lah, kan ini masih CPNS, nggak tahu kan kita kasih tahu nanti. Ayo, tapi jangan diam aja, saya ngomong situ diam, nanti saya ngomong dengan siapa ini? Ya, undang-undang apa? Kalau Anda harus menjalankan profesi sebagai seorang guru. Ini tentang kode etik berperilaku, Pak. Ya, kode etik perilaku itu di PNS ada. Profesi guru biasanya ada lagi. Setiap profesi pasti ada kode etiknya. 1, betul. Nah, terima kasih. 1. Nah, apalagi? Saya ambil contoh guru karena kebanyakan guru, 8 orang guru ini. Dokter pasti juga ada, profesi dokter ada. Di BKP SDM pasti ada jabatannya juga. Di Permenpan yang mengatur tentang jabatan itu pasti ada kode etiknya juga. Yang pertama. Apalagi selain itu kira-kira. Dan itu jumlahnya bukan cuma 1, 2, 3, bahkan bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Banyak sekali. Harus Anda tahu. Anda mau naik golongan, naik pangkat enggak? Naik jabatan enggak? Meskipun guru. Guru itu ada jabatannya loh. Kan ada tahu jabatannya Anda seorang guru, tapi jabatannya apa? Guru, ahli pertama itu jabatannya, golongannya 3A itu golongan. Nah, jabatan itu kalau Anda masih ahli pertama terus maka tidak akan bisa naik ke golongan 3C. Karena berhenti di 3B saja. Untuk bisa naik ke 3C ada persyaratannya, karena guru naik pangkatnya menggunakan apa? Kredit, Pak. Ya? Guru. Angka kredit. Kredit Pak ya, penetapan angka kredit hasil itu yang disebut. Nah, Anda harus tahu bagaimana mekanisme untuk penyusunan angka kredit mutlak untuk pengembangan karir, nanti harus tahu itu. Nomor berapa cari sendiri ya, yang penting saya tunjukkan itu. Karena 2 jam saya nggak mungkin mengajari itu bagaimana cara menyusun angka kredit, karena guru dengan saya sama, saya juga jabatan fungsional, saya bisa naik pangkat dengan angka kredit juga. Bedanya aturan Menpannya beda. Yang mengatur kan Menpan semua itu tentang angka kredit, angka kredit. Dokter juga demikian. Harus tahu itu. Kalau Anda mau berkarir untuk meningkatkan jabatan dan golongan, pangkat dan golongannya sampai ke jabatannya. Itu harus tahu. Dan banyak sekali nanti. Yang pertama terkait dengan ke-PNS-an, ke-ASN-an, itu yang umum. Silahkan nanti dasarnya saya akan membahas ini. Dasarnya adalah untuk Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu? Nomor 5 tahun 2014, Pak. Ya wajib Anda tahu. Meskipun nggak dibaca, paling nggak simpan di file itu. Nah, orang BKD apalagi nggak tahu ya. Jadi karena kalau kita mau baca semua memang banyak. Saya pun nggak baca semua. Tapi karena saya tahu filenya, zaman sekarang kita akan kaitkan dengan materi pertemuan berikutnya. Saya akan penekanan pada smart ASN. Wah itu harus smart kita. Bagaimana caranya
tahu isi dari file itu, tapi kita nggak baca keseluruhan. Nah, itu bagian daripada kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi informasi. Zaman sekarang itu nggak perlu lagi mau baca, waduh, undang-undang ASN 200 halaman, kemudian kita disuruh nyari, coba klausur tentang ini di pasal berapa. Nggak perlu kita mau baca semua 200 kan sekarang. Iya. Nah, itu nanti kita bahas di Smart ASN, kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi informasi. Nah, saya tidak akan banyak cerita, lebih banyak saya akan gunakan untuk terapan-terapannya nanti pada pertemuan yang kedua. Tapi pertemuan pertama ini saya akan antarkan supaya kalian apa ya basicnya untuk mendukung apa agenda 3 terwujudnya ASN yang ya, mewujudkan apa? Ayo. Mewujudkan ASN ASN yang smart. Ini loh, ini kan tujuannya kan ini ya mendukung terwujudnya smart governance. Jadi smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kalau kita menuju ke smart governance, yang saya sebutkan salah satunya tadi, Anda harus tahu peraturan perundangannya. Kita berperan tidak harus semua bidang kita berperan pada profesi kita masing-masing nanti untuk mendukung terwujudnya smart governance. Sudah tuntutan zaman untuk menjadi ke smart governance sekarang ya. Tuntutan sekarang itu ya harus seperti itu, yang digambarkan dengan smart governance itu ya kemana ya, yang cerdas itu identik dengan smart itu apa, bahasa Indonesianya kan cerdas ya, Pintar. Cerdas. pintar ya. Kok orang dikatakan pintar di zaman sekarang itu apa indikatornya? Punya kompetensi yang bagus, Pak. Oke, kompetensinya ada. Kompetensi di bidang apa? Di bidang Ada, misalnya begini, Anda pintar mengetik. Itu tidak salah, itu kompetensi juga, pintar mengetik. Tapi zaman sekarang, apa pakai mesin ketik? Nah, ya kan? Digital, Pak. Nah, zamannya sekarang zaman digital, maka pintarnya adalah sesuai dengan kekiniannya. Ini loh yang harus Anda ikuti nanti. Jadi jangan ada pintar, tapi pintar tidak cocok dengan zamannya. beradaptasi. Kemampuan beradaptasi. Jadi saya menjadi ingat kisahnya, kenapa dinosaurus itu kok punah. Nah, pernah dengar cerita itu enggak? Ya. Ada yang pernah menceritakan, kenapa? Di film-film itu dinosaurus itu binatang yang kuat, tapi kenapa dia punah? Salah satunya adalah ketidakmampuan dia untuk menyesuaikan perubahan lingkungan. Jadi Anda kalau mau eksis jadi PNS, siaplah menjadi orang yang smart, pintar, tapi kekinian. Nah, jangan seperti saya sudah mau pensiun sebentar lagi, sudahlah pasrah bini saja. Saya tuntut nanti kalian yang baru mau masuk itu menjadi PNS yang smart untuk mewujudkan pengelolaan. Governance bukan pemerintahnya. Apa arti governance ini? Bukan government. Kalau government tulisannya itu pemerintah. Tapi di sini governance. Apa yang Anda bisa pahami untuk mengarah ke tujuan daripada kita bertemu di agenda 3 ini. Governance itu bukan, kalau pemerintah itu wujud organisasinya. Organisasi tidak pintar. Siapa yang membangun wujud, saya membangun supaya dikatakan organisasi itu bagus, pintar? Ya orang-orang yang di dalamnya. Jadi smart governance berarti pengelolaan organisasinya, pengelolaannya. Orang-orang yang melolanya itu membuat sebuah hubungan kinerja yang menjadi bagus. 1 orang bekerja sendiri nggak bagus, 2 orang nggak bagus, 3 orang tambah bagus, 4 orang tambah bagus, 5 orang bukan tambah kacau, harusnya tambah bagus lagi. Asalkan ya tanda kutip kita mampu berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik. Itu prinsip dalam kita membangun sebuah tim. Organisasi adalah sebuah tim. Jadi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan organisasi pemerintahan tentunya kalau yang Anda berada di sebuah instansi. Jadi guru itu tidak bisa bekerja sendirian. Meskipun guru itu pintar, belum tentu dia bisa membuat pintar muridnya. Kenapa?
Nah, biarpun dokter itu hebat sekali ditugaskan di satu tempat, belum tentu dia bisa menyembuhkan penyakitnya masyarakat yang sakit di lokasi itu. Kenapa kira-kira? Nah, Membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. betul sekali. Luar biasa ini, Bu Resi. Jadi kita tidak bisa tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Kita bekerja, ada orang lain, ada peralatan, ada lingkungan, sumber daya namanya. Sumber daya itu man, money, material, method, mesin, environment, apa semua itu ya. 5M kalau nggak salah, 6M atau 5M itu. Nah, ada manusia, ada peralatan, Metode. ada cara kerja yang bagus. Cara kerja itu juga sebuah sistem. Kita nggak bisa sendirian, itu kalau di instansi itu sebuah sistem, itu semua mempengaruhi. Jadi bukan hanya men saja, men itu Anda sendiri. Itu hanya salah satu sumber daya. Jadi sumber daya sebuah organisasi itu adalah itu tadi, men, money, material, method, mesin. Mungkin ada pemateri yang sudah menyebutkan itu. Oke. Di agenda 3 nanti kita akan ketemu untuk mewujudkan smart governance ini. Nanti ada dua mata pelatihan yang akan kita bahas sekaligus di pertemuan 2 JP ya. Jadi saya nggak akan mungkin mengajar dengan 2 jam pelajaran ini. Pokoknya saya akan antarkan saja. Di MOOC Anda sudah baca, tentang manajemen ASN dulu kita akan bahas. Manajemen ASN pada lingkup yang dibahas di undang-undang itu ada yang sudah dapat belum ya? Ruang lingkupnya manajemen ASN itu apa saja? Penyusunan penetapan kebutuhan, Terus pengadaan, dan pangkat jabatan, seterusnya. pangkat Sampai terakhir apa? pemberhentian. Pemberhentian, bahkan setelah berhenti itu masih ada jaminan hari tuanya lagi, masih ada itu. Ciun. Nah, itu ruang lingkupnya. Ya, itu yang harus Anda tahu nanti, 14 langkah, 14 unsur kalau nggak salah. Kalau di total mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan jaminan setelah kita diberhentikan masih dijamin lagi kalau PNS. Itu mungkin salah banyak mungkin ya. Salah 14 dari kenapa PNS ini diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau orang luar negeri kan nggak bisa jadi PNS. Yang bisa ada di PNS karena warga negara Indonesia. Jangan mulai sejak kita terima NIP sebagai PNS loh, bukan CPNS. Jadi Anda belum punya hak penuh. Kesannya masih C. Nah, ini upaya untuk menghilang huruf C itu Anda harus duduk berlama-lama di ruangan ini pokoknya. Nah, itu kalau sudah C-nya hilang berarti itu hak nanti akan penuh diterima sampai Anda purna bakti. Ini aturan yang sekarang, nggak tahu ke depannya, karena wacananya nanti akan ada perubahan lagi katanya, nanti pensiun akan diterima 1 kali, begitu juga, tapi ini wacana. Yang jelas undang-undang yang sekarang yang kita bahas. Undang-undang sekarang masih menjamin kita sampai purna tugas, sampai diberhentikan. Diberhentikan nanti jenisnya macam-macam, diberhentikan bukan berarti dipecat ya, jenis-jenis pemberhentian dari PNS itu macam-macam. Nah, itu yang perlu nanti Anda cari kan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan. Kalau Anda buka slide saya tambahan, kalau di modul kayaknya saya nggak terlalu teliti, tapi saya punya slide, sudah bisa dibuka slide yang saya upload di LMS. Sudah ada yang buka? Nah. Kalau belum nanti aja nggak apa-apa. Kan setelah ini saya mengantarkan nanti detailnya nanti silahkan ya. Selain semua slide yang saya paparkan, saya sudah upload di LMS, nanti silahkan Anda buka nanti. Nah, jadi ada 14 nanti ruang lingkupnya. Kita akan bahas satu-satu sekarang. Yang pertama, penekanan kita nanti pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik. Itu tadi sudah disebutkan bahwa kita mutlak harus tahu nanti kode etik. Yang utama adalah kode etik PNS yang dituangkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan yang kedua kode etik profesi. Untuk profesi saya tidak bahas di sini karena itu lebih detail ke profesi masing-masing, saya yang umum saja. Tapi sekali lagi, kode etik PNS dan kode etik profesi dua-duanya adalah sesuatu yang penting yang akan mengikat kita kepada tunduk tidaknya, karena kita bicara etika. Pernah ada yang menjelaskan tentang etika ini enggak ya? Apa sih manfaat etika ini? Kode etik, berarti kode etika. Ada yang sudah pernah menyinggung belum di pemateri sebelumnya? Nah, kalau belum, coba ada yang sudah bisa menjelaskan ke forum ini, apa sih manfaatnya kita harus menjalankan
etika. Kenapa harus diatur setiap profesi? Silakan langsung Resi yang Resi silakan. Etika adalah kode atau norma yang harus dipegang teguh oleh seseorang untuk menjalani Untuk tugasnya. Pedoman, supaya menjadi pedoman pedoman dalam bertugas. untuk apa tujuannya pedoman itu dibuat? Untuk pedoman itu apa sih namanya? Kenapa sih harus Agar ada pedoman? Ya, pedoman itu menjadi tolak ukur apa pelopor ya? kalau nilai-nilai kebaikan tentunya ya. Kebaikan. Iya, Jadi terima nggak kasih, ada Pak. pedoman yang mengarah ke kejelekan. Jadi, itu pedoman profesi supaya kita menjadi baik. Sekali lagi, tadi ada Resi juga yang menyebutkan, kita tidak sendirian bekerja. Selalu ada pihak lain, manusia lain, lembaga lain. Kalau tidak ada kode etik, maka kebaikan hubungan itu tidak akan terjalin. Apalagi sesama profesi. Dan setiap profesi pasti ada hubungannya dengan manusia lain. Guru ada hubungannya dengan siswa, dokter ada hubungannya dengan pasien. Orang Pak Isra di BKP Pak SDM kerjanya pernah berhubungan dengan orang enggak? Sering Pak, bahkan hampir tiap hari. Nah itu dimanapun kita tugas itu pasti ada yang namanya publik yang kita layani. Etika profesi itulah yang jadi acuan supaya kita dinilai baik untuk menjaga kebaikan hubungan itu tadi. Jadi nanti kita akan bahas sedikit. Saya akan kupas yang penting ketiga. Kemudian konsep tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN, sistem merit telah digunakan untuk pengembangan karir. Itu tadi ya, termasuk kalau Anda mau naik pangkat, naik jabatan terutama. Sistem merit digunakan untuk naik jabatan. Jabatan itu apa? Nah, kalau fungsional itu ya naik jenjang pertama, muda, madya, utama. Kalau nggak salah hanya 4 sekarang ya. Nah, untuk yang ahli, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Cuma itu aja kalau untuk bisa naik juga ada namanya sistem merit. Ada saringannya. Jadi tidak mutlak orang yang karena fungsional kredit poinnya cukup, kemudian nanti bisa naik terus jabatannya sampai tertinggi, tidak mutlak. Nah, ada nanti saringan-saringannya yang mewajibkan selain kredit poin. Kita akan bahas sedikit saja. Kalau yang struktural jelas, nanti ada lembaga-lembaga sendiri yang mengawasi. Kemudian mekanismenya pengelolaan ASN secara umum. Saya akan bolak-balik saja, harusnya mekanisme pengelolaan yang duluan, karena ini akan kita kedudukan peran dan segalanya ini bagian daripada pengelolaan ASN. Oke. Ini ruang lingkup untuk manajemen ASN yang kita bahas. Kenapa sih ASN itu harus kita manage? Nah, kenapa ASN harus kita manage? Manusia, ada pepatah, pernah dengar pepatah ini, man behind the gun. Bukan puasa-puasa bicara the gun gitu ya. Man behind the gun. Apa yang Anda pahami dengan filsafat kalimat filosofi seperti itu? Pernah dengar itu enggak? Nah, Pernah, Pak. ya. Di manusia di balik senjata. Kalau terjemahkan begitu ya? Iya, Pak. Kenapa itu menjadi sebuah filsafat dalam pengelolaan sumber daya manusia? Ya sama dengan ini. Ya apa? Ya silakan, Rian. Iya, Pak. Karena sebaik apapun, misalnya kalau ada alatnya, sebaik apapun yang kita gunakan, kalau memang manusia yang kompetensi manusianya atau yang mengatur itu tidak yang mempergunakan itu tidak punya kompetensi, ya sama dengan bohong juga. Ya, nggak ada gunanya. Senjata itu nggak membunuh manusia. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan senjata pembunuh itu nggak ada. Itu karena manusia yang pegang senjata itu yang mengarahkan kepada pembunuhan manusia. Senjata didiamkan di situ, biarpun dikelilingi anak-anak nggak meledak sendiri itu. Kalau nggak di pemantiknya nggak di. Jadi SDM menyebabkan sumber daya lain tidak berfungsi. Jadi itu tadi faktor manusia. Gak ada gunanya kita datangkan alat kedokteran yang hebat dari Jerman yang canggih sekali di rumah sakit itu, tapi ternyata gak ada operatornya di situ. Gak ada gunanya. Nah, jadi tadi sumber daya itu man, money, material, mental, man itu akan menentukan sumber daya yang lain. Duitnya banyak, tapi orangnya nggak bisa kelola duit. Dikorupsi juga akhirnya.
Nah, ini pentingnya di manage SDM. Jadi kemajuan sebuah organisasi itu bukan diawali dari selain bukan money, material, metode, mesin, bukan itunya, tapi diawali dari manusianya. Makanya peran adik-adik saya sebagai guru sangat besar sekali dalam membangun bangsa ini. Karena adik-adik saya yang 8 ini akan membangun manusia, kecerdasan manusianya. Sehatnya, kebetulan ada dokter, urusannya dokter, bagaimana supaya manusianya hebat, maka dia harus sehat supaya bisa berpikir logis. Kalau jadi PNS diurusi sama istilah yang di BK, PSDM. Nah, itu ini masuk semua itu. Manusia inilah yang akan menentukan sumber daya yang lain itu berfungsi atau tidak. SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, produktivitas organisasi atau institusi itu. Ada komputer. Sekarang itu kan di kantor masih ada nggak yang punya mesin ketik kira-kira? Di sekolah-sekolah masih ada mesin ketik. Sepertinya nyaris tidak ada ya, karena zamannya. Apakah dengan menggunakan komputer untuk mengetik surat itu menjadi hemat kira-kira sekarang? Jadi hemat nggak? Harusnya lebih hemat. Jadi ngoreksinya surat itu bukan nanti di print baru dikoreksi konsepnya itu ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan supaya menjadi efisien maka kita harus smart. Menggunakan perangkat-perangkat kekinian. Ya, smart ASN kalau saya lihat di modul di kurikulum itu arahnya kepada akses kita terhadap peralatan kekinian. Peralatan modern istilahnya begitulah bahasa modern itu kalau di Indonesia kan apa ya, saya kan harus menggunakan bahasa Indonesia terus katanya. Gunakan bahasa Indonesia. Modern itu bahasa asing soalnya. Bahasa Indonesianya kekinian ya, betul ya, gitu ya. Tuh, jadi menciptakan efisiensi, efektivitas, tapi syaratnya kita harus mampu menguasai peralatan-peralatannya kekinian itu tadi, peralatan yang modern yang sekarang lagi tren tadi. Anda hebat menggunakan kalkulator, zaman sekarang nggak ada kalkulator lagi di. Saya ada toko kalkulator. Ada juga sih karena masih ada juga otak-otak kolonial. Istilahnya begitu ya, bukan otak kalau yang kekinian kan ada bahasanya orang-orang yang milenial eranya. Kolonial masih kalkulator ngitungnya. Tapi sekarang ya pakai ini kalau sudah punya smartphone kalau masih cari kalkulator mau cari waduh sudah ketinggalan zaman karena ini yang salah satu nanti saya tugaskan di penugasan individu. Anda harus bisa memanfaatkan smartphone ini untuk semaksimal mungkin. Ada yang nggak punya smartphone? Hari gini, smart ASN harus punya smartphone. Karena gara-gara perangkat ini, perangkat yang paling sadis ini, bisa membunuh seperangkat lain. Sampai kamera nyaris berkurang sekarang itu. Hampir semuanya kamera yang dulu, kamera yang dipikul, yang saya tahun 90-an masih membuat video dengan kamera U-matic namanya. Karena saya penyuluh pertanian dulu, jadi saya harus kuasai cara membuat film-film pertanian menggunakan kamera U-matic yang harus dipikul untuk mencari warnanya harus pakai namanya white balance supaya warnanya normal, merah ya merah, putih ya putih, hitam ya hitam. Ada white balance lagi. Sekarang semua serba otomatis dengan bukan kamera lagi, tapi smartphone ini. Nah, kemampuan kita yang bisa menciptakan efisiensi, efektivitas semua peralatan yang kita gunakan di organisasi kita itu. Melalui SDM yang efektif, mengharuskan manajemen atau pemimpin menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan mereka. Nah, sehingga dimunculkanlah bagaimana kita memanage SDM itu untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, jadi kalau secara ringkas ya ini, kalau saya gambarkan di slide, silahkan nanti membuat rumusan. Jadi inilah sebetulnya tujuan kita belajar mempelajari manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan yang, apa ini kalau begitu? Profesional, memiliki nilai dasar, nilai-nilai norma-norma dasar yang bagus, punya etika profesi, bebas intervensi politik dan bersih dari praktik. Silahkan masing-masing membuat rumusan kalimat yang pas terkait dengan slide ini. Nah, ini tujuan kita nanti mempelajari manajemen ASN. Output kita setelah kita paham tentang bagaimana mekanismenya mengelola ASN ini, maka kita akan mewujudkan ini. 1, 2, 3, 4.
5. 5 poin. Kalimatnya di modul ada, di internet banyak. Nah, silahkan gunakan kesmartan, kecerdasan Anda untuk menemukan rumusan kalimat yang terbaik. Jadi sebetulnya inilah tujuan utama dan ringkasan materi dari manajemen ASN itu. Ini saya seperti membuat narasi di koran. Kesimpulannya di depan, bukan narasinya karya tulis ilmiah. Kesimpulannya di belakang. Orang pusing duluan baru disimpulkan. Kalau koran itu orang baca kesimpulannya dulu baru uraiannya di belakang. Itu bedanya naskah. Nanti kaitannya dengan kalau Anda mau menulis naskah, ya nulis naskah di koran dengan nulis naskah di karya tulis ilmiah di majalah jurnal itu beda. Kesimpulannya kalau koran itu di depan, di bawah judul langsung kesimpulan. Saya mencoba seperti itu. Oke, ruang lingkupnya nanti, meskipun tujuan tadi itu ada di ruang lingkup ASN itu di tujuan nomor 3, indikator keberhasilan nomor 3, saya balik ke yang pertama. Ada 14, coba dihitung 14 benar nggak? Siapa tahu ada yang ketiga. 1, penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2, pengadaan, kemudian pangkat dan jabatan ketiga, pengembangan, pola karir, pengembangan karir dan pola karirnya, dan promosi mutasi, masuk mutasi, promosi, mutasi, semua diatur sampai bukan hanya dia pensiun, tapi hari tua dan perlindungan di hari tuanya pun masih diatur. Wah, luar biasa kan ini. Apa pegawai di BUMN itu pas jabat gajinya besar, begitu pensiun habis putus, sudah terus pokoknya nggak ada apa-apa. Tapi kalau PNS, aduh, tahun depan saya pensiun masih terima lagi, masih dipikirkan oleh pemerintah di Taspen. Itu salah satu yang menjadi jaminan orang-orang mencari jadi PNS kayaknya itu ya. Nah, dari kesemua ini saya akan bahas beberapa saja atau mana yang kurang dipahami. Saya tawarkan ke kita bahas. Kalau dari tujuan modul tadi kan hak, kewajiban, kemudian pola karir. Ya itu yang dijadikan penekanan. Yang lainnya nanti silahkan. Saya tunjukkan nanti beberapa aturan-aturannya, nanti silahkan baca sendiri. Oke, jadi dari ke-14 ini, karena tuntutan kurikulum hanya disuruh kedudukan peran itu aja, maka saya akan fokus ke sana. Gitu ya. Oke, kenapa sih harus dikembangkan? Nah, menurut Anda sekarang, sebelum saya masuk, menurut Anda bagaimana pengelolaan ASN yang Anda lihat sekian hari di pemerintahan itu? Bagaimana pendapat saudara? Kira-kira gimana menurut saudara pengelolaan ASN? Balik lagi. Bagaimana pengelolaan ASN di tempat yang Anda lihat saat ini? Apakah bagaimana pola karirnya, apakah rekrutmennya, apakah sampai jaminan hari tuanya itu sudah sesuai dengan harapan, memuaskan kita sebagai ASN atau tidak kira-kira? Ada yang punya pendapat? Ada yang sudah bisa mengamati? Ini forum belajar, bukan forum untuk menjudge ya. Nah, jadi jangan takut, wah menurut saya nggak bagus, kemudian Anda C-nya nggak hilang-hilang, nanti nggak begitu, nggak ada hubungannya dengan itu. Ini forum-forum diskusi belajar kita. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau punya pendapat? Menurut Anda, kenapa bagaimana? Sudah bagus? Kok nggak ada yang berani ngomong sih kalau ditanya itu? Silakan, Isra, ya orang BKPSDM. Bagaimana menurut Anda sendiri? Terima kasih kesempatan diberikan. Menurut saya Pak sudah cukup bagus, cuma mungkin ada lagi koreksi-koreksi atau perbaikan ke depannya. Seperti saya ambil contoh di saat kita pengurusan pangkat atau jabatan. Yang kemarin-kemarin kan kita itu sebagai contoh, saya sebagai PNS yang ingin mengurus pangkat, tetapi mungkin kendalanya yang jauh-jauh. Jadi apabila bisa dibuatkanlah seperti sistem atau aplikasi lah. Kemudian masalah mutasi mungkin yang jadi persoalannya kemarin, macam kita kan CPNS di aturan Permenpan itu untuk CPNS tahun 2019-2018 kerjanya harus 10 tahun dari TMT PNS. Nah, dengan itu maka apakah
apakah dengan aturan begitu seperti contoh saya atau PNS perempuan yang suaminya jauh, apa bagaimana? Kemudian masalah disiplin, Pak. Disiplin kayak yang sini, kayak di foto ini kayaknya kalau saya gambarkan seluruh upacara begini modelnya PNS sekarang. Masalah disiplin untuk sekarang ini penanganannya Pak masih secara manual, seperti melakukan pembinaan, pendampingan kepada PNS atau PD terkait. Jadi pengawasan disiplinnya yang masih manual ya, bukan pelaksanaannya, pelaksanaan disiplinnya yang masih manual. Sehingga kalau manual kira-kira efeknya apa? Ke depan Dampaknya karena kita itu tadi. Kira-kira efeknya apa? Bagaimana? Silakan. Terus ke depan masalah penghargaan, Pak. Penghargaan kita ketahui kan contohnya Satya Lencana Karya Satya, pengabdian dari 10, 20, 30 tahun. Nah, untuk pengusahaannya itu kan sekarang masih secara manual atau kan. Manual juga. Ya, ke depannya mungkin lebih berbasis aplikasi. Demikian, Pak. Jadi, oke, terima kasih. Hampir semuanya yang Isra ungkapkan keinginannya, kondisinya sepertinya mengarah kepada aplikasi-aplikasi. Aplikasi itu hanya salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara untuk menuju kepada pengelolaan yang lebih baik sebenarnya. Apa yang lebih baik itu? Ya, naik pangkatnya on time, tepat waktu. Anda mau pilih naik pangkat cepat atau tepat waktu kira-kira? Tepat waktu, Pak. Ya. Kalau cepat itu nanti efeknya banyak loh. Orang yang naik pangkat cepat banyak sekali. Ibaratnya ini proses kehidupan itu ada proses yang perlu dimasak. Pisang itu kalau masaknya terlalu cepat ya nggak bagus. Tapi kalau memang prosesnya wajar, ada tahapan-tahapannya, itu akan menjadi yang rasanya enak. Nah, begitu juga. Makanya kalau saya pribadi saya lebih senang mengungkapkan bahwa karier kita itu bisa tepat waktu. Bukan cepat, karena cepat tuh jadi kayak kalau orang pertanian, oh, itu buah yang dikarbit, rasanya nggak enak itu. Ya, tahu karbit nggak? Ini maaf ya, saya karena meskipun sudah lama di Sulawesi Tengah, saya aslinya orang Jawa Timur, tetangga kamar saya juga orang Jawa Timuran, jadi kalau ngomong ya kayak begini orang dikarbit itu dipaksa untuk cepat masak ya. Hasilnya pasti nggak bagus. Makanya ikutilah proses. Dan banyak kasus di lingkungan instansi pemerintah, kalau ada kariernya kok cepat sekali, jangan-jangan belum sampai batas usia pensiun dia sudah tersungkur dia. Nah, tapi coba yang wajar, 40 lewat 40 baru pada pimpinan level puncak. Nah, itu karena dia matang, cara berpikirnya matang, yang ya ibaratnya itu matangnya itu matang sempurna, bukan matang dikarbit. Jadi saya istilahkan begitu, karier kita itu kalau bisa tepat waktu, jangan cepat. Cepat itu nggak bagus. Butuh proses. Urusan tepat waktu karena kemampuan kita, skill kita yang smart tadi, itu silakan. Tapi ada tahapan yang harus Anda jangan diloncati. Salah satunya, beberapa di antaranya, karena zamannya sekarang zamannya IT, kemudian Isra mengatakan kita harus berbasis aplikasi. Aplikasi pasti berbasis pada IT. Sehingga baru inilah angkatan pertama di tahun ini yang sudah memasukkan IT menjadi ikon, menjadi mindset utama di PNS. Ini materi pertama, ya. Jadi sebelumnya belum ada materi ini. Bahkan indikator nanti di agenda 4 akan dibahas, Pak. Salah satu indikatornya adalah kalau kita sudah smart di dalam teknologi digital. Itu salah satunya. Yang memaksa ya keadaan. Jadi bukan berarti kita itu tidak berbuat baik masa lalu. Masa lalu sudah berbuat baik sesuai dengan zamannya. Kita nggak mengatakan baik karena zamannya sekarang sudah bergerak yang jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk menyelesaikan permasalahan pada saat itu. Itu masalahnya. Kita itu selalu ketinggalan. Di swasta sudah menggunakan, sudah IT-nya sudah lebih canggih lagi. Di pemerintahan baru, mekanismenya memang begitu karena pengadaan di pemerintahan tidak bisa cepat, harus melalui proses semua. Nah ini risikonya. Makanya kemudian kebijakan presiden melakukan reformasi birokrasi supaya jangan
Jangan terlalu lama semua itu, dipermudah supaya jangan ketinggalan terus. Pengalaman masa lalu, pengelolaan ASN itu selalu ketinggalan itu aja yang TMT kita itu rata-rata kenaikan pangkat itu semua 1 April dan 1 Oktober ya periodenya. Berapa orang yang bisa tepat waktu diterima pada 1 April. Selalu terlambat lagi. Biasanya kita itu jam kerja kita, kalau PNS jam kerjanya jam berapa di Parigi? 7.30 sampai 16, Pak. Pukul 16. Kita terlambat atau cepat kira-kira datangnya? Tepat waktu, Pak. Ya, iya, itu lagi saya bilang, kondisi ASN kita itu sekarang terlambat semua. Mengelolanya juga terlambat, kita juga suka terlambat. Rapat diundang jam 10. Apa yang terjadi? Jam setengah 11 itu baru mulai satu-satu kumpul. Nah, ini yang akan kita, bagaimana kita supaya tidak terlambat? Salah satu upayanya adalah tadi, dengan pendekatan IT nanti. Supaya pengurusan pangkatnya itu cepat. Kan cepat itu artinya tidak ingin terlambat, kan? Inilah harapan kita nanti. Jangan terlambat semua itu. Harus butuh yang lebih cepat lagi. Dulu cepat itu ya dikirim dengan paket cepat, tapi sekarang nggak perlu lagi kayaknya. Harus ada cara yang lain lagi yang bisa dilegalkan. Dulu kalau kepalanya pergi, maka tanda tangan itu terhambat semua. Sekarang harus ada cara lagi. Dengan dunia yang serba digital sekarang ini. Nah, oke, jadi kalau menurut saya ini yang harus kita perbaiki. Saat ini kita ASN itu selalu terlambat bekerjanya. Pengembangan pengelolaannya terlambat, hasil kerjanya terlambat. Ini yang adik-adik harus kita rubah. Bagaimana supaya kalau tidak cepat minimal mengurangi keterlambatan itu. Salah satunya perangkat yang sekarang lagi populer di zamannya, yang kekinian, yaitu namanya IT. Oke, ya itu yang ada. Oke, baik, basic utama nanti kita tolong nanti download masing-masing dan pelajari ini. Saya nggak bisa kupas tuntas ya. Ini undang-undang yang wajib kita tahu, Undang-Undang Nomor 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor PP 11 tahun 2017. Ini harus kita tahu. Kalau kita PNS, kalau yang P3K harus ada PP-nya tersendiri. Ini khusus untuk PNS saja. Nah, di dalam itu saya akan kupas sedikit tentang kedudukan peran kita. Status kita adalah pegawai tetap yang memiliki NIP secara nasional. Menduduki jabatan, semua harus ada jabatannya sekarang. Beda dengan saya dulu. Tahun 90 saya diangkat jadi PNS, nggak punya jabatan, jabatannya staf. Statusnya staf, nggak punya jabatan. Sekarang sudah jelas. Nah, sudah rekrutmen, itu dibutuhkan apa. Nah, kemudian kedudukannya kita sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Jangan lupa melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Di mana kebijakan pimpinan yang benar itu? Kita sering, itu kan kebijakan pimpinan. Tapi sebetulnya itu bukan kebijakan pimpinan saya. Karena namanya negara kita, istilahnya negara kita kan negara hukum ya. Jadi segala sesuatu harus didasarkan kepada hukum. Jadi kebijakan yang benar adalah kebijakan yang telah diundangkan, bukan yang diucapkan ya. Itu yang harus kita taati. Jangan, saya salah satunya dulu Pak Sigit ngajarkan kita harus tunduk pada pimpinan, kebijakan pimpinan. Pimpinannya membuat kebijakan secara lisan. Itu tidak kuat secara hukum. Karena negara kita negara hukum, maka kebijakan yang diatur harus dilegalkan. Dibuatlah surat keputusan. Makanya nanti di setiap instansi saudara semua, kalau akan membuat kesepakatan, jangan cuma selesai di rapat. Rapat kita akan membuat kesepakatan 1, 2, 3. Selesai, ya jangan cuma menurut hasil rapat. Kan begitu. Hasil rapat itu dirangkum, kemudian tetapkan dengan keputusan kepala instansi. Berdasarkan hasil rapat tanggal sekian, maka diputuskan bla bla bla. Itu menjadi ketetapan hukum. Nah, itu namanya kebijakan pimpinan. Nah, meskipun pimpinan tidak melalui rapat, dia akan membuat aturan bahwa nanti kita harus masuk jam 9, maka ada surat edaran atau apa. Itu menjadi produk hukum yang jadi dasar kebijakan pimpinan. Kita sebagai staf beri masukan pimpinan kita nanti kalau tidak membuat seperti itu. Ya. Supaya menjadi kebijakan yang berkekuatan hukum.
bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik. Ini undang-undangnya mengatur seperti itu. Bahkan nanti salah satu penyebab kita dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat, namanya dipecat. Nah, kalau diberhentikan itu belum tentu dipecat. Itu adalah kalau kita masuk di anggota partai politik pada saat kita masih jadi PNS, itu larangan berat itu. Kita dipecat itu. Bagaimana caranya? Kalau saya mau berkarya di politik, ya keluar dulu dari PNS supaya nanti bukan dipecat bunyinya, diberhentikan dengan hormat. Nah, contoh kasus banyak, contohnya beberapa orang yang ingin jadi anggota DPR, menjadi bupati, tasnya PNS, dia mengundurkan diri dari PNS, belum usia pensiun karena dia mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur. Contohnya di provinsi Pak Hidayat, Pak Sekprop sebelumnya. Nah, atau nama itu ya. Nah, beliau mengundurkan diri karena dia akan masuk ke partai politik, akan bermain politik. Karena kalau tidak seperti itu, maka dia akan kena sanksi nanti. Oke. Jadi fungsinya itu ada 3 yang harus Anda utamakan, yaitu pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ini yang utama. Kebijakan publik dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Siapa di Kabupaten Parigi pejabat pembina kepegawaiannya? Istilah yang saya tanya ini. Pak Bupati ya. Jadi nanti jangan sampai terus kebijakannya Bupati dituangkan di mana? Dalam aturan Pak, seperti SK. Ya, nama aturannya apa? Nama aturannya itu apa? Ya betul, karena saya aturannya apa? Kebijakan Bupati saat periode ini, tuangkan di mana? Tentunya dalam mengangkat CPNS, memberhentikan dan memindahkan. Itu Undang-Undang Nomor 5. Ke Bupati yang saya tanya, Bupati ya, kebijakan pembangunan oleh Bupati yang sekarang, tuangkan di mana? Ayo. Renstra Pak. Renstra, betul sekali. Jadi rencana kerja Renstranya itu seperti apa? Renstra itu akan dijabarkan oleh OPD masing-masing. Nah, ini nanti nomor 1, saya tugaskan kalian harus tahu apa kebijakan Bupati di Renstra. Salah satunya cukuplah visi misi bupatinya saja. Harus tahu kita. Karena kalau kita nggak tahu visi misi bupati, bagaimana kita mau melaksanakannya? Arahnya daripada bupati yang menjabat kita nggak tahu. Nanti saya jadikan tugas ya, tolong cari. Sudah ada yang menugaskan belum sebelumnya? Belum Pak, belum. Nah, kalau belum, itu makanya masuk di tugas saya. Karena bagian dari pelaksanaan sebagai fungsi kita, pelaksana kebijakan publik. Kita harus tahu kebijakannya pimpinan publik kita itu apa. Cari nanti visi, misi di Renstra tempatnya itu ya. Terus Pak, yang ingin saya mau tanyakan Pak. Oke, silakan. Ya. Kan di Renstra itu dituang dalam 5 tahun, cuma dijabarkan 1 tahun, 1 tahun, ya, 1 tahun. Anggarannya per tahun. Ya, per tahun. Jadi pertanyaan saya, apakah tugas yang nanti kita akan laksanakan sesuai Renstra 5 tahun atau per tahunnya aja Pak? Ya, karena pejabat pemegang kebijakan publiknya itu periodenya 5 tahun. Nah, jadi nanti semua yang per tahun itu pasti menuju ke yang 5 tahun itu. Nah, kalau per tahun nanti terlalu rumit kamu carinya. Cukup yang global saja. Visi misi itu yang berlaku 5 tahun itu saja. Kita akan dicari nanti ya. Nah, karena salah satu nanti di agenda 4 nanti akan dipakai. Tapi modalnya cari memang sekarang. Karena tugas kita itu bagaimana kita tahu kebijakan pimpinan publik kita kalau kita nggak tahu Renstranya. Arahnya mau kemana sih Pak Riki Mutang itu? Nah, jadi kita harus nyambung yang kita kerjakan itu. Dan ini kebijakan publik yang tertuang di Renstra akan menentukan berapa kebutuhan pegawainya, berapa dana yang diperlukan, kapan waktu, itu tertuang semua. Itulah kalau bagian menyiapkan tenaganya BKP SDM tugasnya menyusun rencana. Bagian harus menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya. Maka PU lah yang mengerjakan infrastrukturnya semua. Nah, jadi akan di masing-masing visi, setiap visi, kemudian misi dijabarkan di misi, setiap misi nanti ada pecahannya lagi, akan dilakukan oleh instansi apa yang mengerjakan. Misi nomor sekian, poin kesekian dikerjakan oleh instansi. Sehingga wajar kalau sekarang karena acuannya adalah kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik setempat, nama OPD pun di setiap kabupaten bisa tidak sama. Karena tergantung visi misi bupatinya, arah kebijakannya kemana. Butuh untuk mewujudkan arah kebijakan itu dibutuhkan instansi apa. Hanya beda nanti setiap kabupaten.
Setiap provinsi juga nama dinasnya beda-beda. Yang tidak ada di Sulawesi Tengah itu mungkin beda dengan di Surabaya. Dinas pemakaman itu nggak ada kan di sini. Di Surabaya ada dinas pemakaman, ngurusi memakamkan jenazah aja dinas sendiri. Karena problem tentang kuburan di sana itu, nah, contohnya. Karena kebutuhan daerahnya, sehingga kepala daerahnya membuat kebijakan seperti itu. Itu yang harus Anda tahu. Pelayanan publik wajib. Setiap orang tadi saya sudah kupas bahwa pasti ada publik yang kita layani. Pertamanya adalah lagi etika profesi dan sebagainya. Dan yang ketiga, karena kita pegawainya negara, tugas kita bagaimana supaya kita menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jangan Anda jadi provokator. Di Parigi sudah banyak itu kasus. Tapi tahun berapa ya? yang ikut demo kemudian akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ada kasus seperti itu. Saya lupa tahun berapa itu. Kalau nggak salah di masanya setelah Pak Longki kalau nggak salah itu bupatinya itu. Kemudian ada demo-demo itu dan yang menjadi provokator demo ternyata PNS dan orangnya itu akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat karena dianggap memecah belah di sana itu. Nah, itu sanksinya berat soalnya kalau Anda melanggar ini. Nah, oke, yang nomor 1 yang paling penting dengan nomor 2 ini kaitannya dengan profesi Anda. Semua tidak ada ya. Nanti yang harus kita kuasai. Ya. Oke, saya ingatkan nanti cari visi misi itu. Nah, jadi kaitan dengan itu, maka tugas kita yaitu tadi menjabarkan fungsi tadi, melaksanakan kebijakan dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu Pak Bupati tadi. Yang dituangkan di peraturan perundangan tentunya, di Renstra tadi, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Profesional, nanti ada lagi ciri-ciri yang profesional itu apa? Menghasilkan produk yang bagus, berkualitas, tuntutan zaman sekarang, bukan sekedar ada, tapi yang terbaik. Ini penjabaran dari tugas tadi ya. Oke, yang berikutnya lagi setelah kedudukan, sekarang yang menarik ini hak dari pegawai ASN. Wah, ini slide masih gabung jadi satu. Saya nggak sempat pisah. Nah, harusnya kita bahas slide PNS saja ya. Nah, saya bandingkan dengan P3K. Nah, ini P3K di Parigi sudah ada guru ya. Yang non guru sudah ada belum Parigi? Kita terima gaji, tunjangan fasilitas. Cuti, punya hak, kemudian jaminan pensiun, nah itu tadi. Kita tidak diurusi selama kita bertugas loh. Sampai kita hari tua selesai bertugas pun masih diurusi kalau kita sebagai PNS. Beda dengan P3K. Perlindungan, ada jaminan asuransi yang paling kelihatan adalah asuransi kesehatan. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah pengembangan kompetensi. Yang di undang-undang disebutkan dulu 20 JP, kalau nggak salah 20 jam pelajaran per tahun kita wajib untuk mengembangkan diri dalam rangka peningkatan kompetensi itu. Jadi hak setiap pegawai itu harus ikut pelatihan untuk dikembangkan kompetensinya. Gaji diatur di gimana ya, PP 15 2019 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu gaji kita. Tunjangan jabatan diatur Kementerian Keuangan, tunjangan daerah diatur oleh daerah masing-masing. Kita punya hak menerimanya. Fasilitas kaitannya dengan jabatan itu semua difasilitasi. Kenapa ya orang yang di lapangan kok semua dapat fasilitas sepeda motor? Ya karena tugasnya di lapangan. Kalau Anda tugasnya di staf kemudian minta fasilitas motor, layak enggak kira-kira? Ya, makanya selalu dulu itu penyuluh pertanian kok enak ya, selalu dapat kendaraan. Loh, namanya ya penyuluh pertanian lapangan, bagaimana dia mau ke lapangan kalau nggak ada fasilitas kendaraan? Apalagi dulu, zaman dulu itu Parigi masih Kabupaten Donggala. Masih ke Mutong itu masih dihitung Kabupaten Donggala itu. Padahal Mutong itu dengan Poso lebih jauh Mutong kayak dari Palu. Ya ada fasilitas-fasilitas. Cuti, ya, oke, gaji nanti silakan cari sendiri di tentunya gimana besarannya gaji itu dan naik setiap 2 tahun sekali dengan istilahnya kenaikan gaji berkala ya, istilahnya. Itu hak kita. Terhitung kapan itu naiknya? Tahun Pak, dari TMT. TMT. Ya, TMT. CPNS atau PNS? Kemarin Pak, pengalaman kemarin dari CPNS. CPNS ya. Jadi jangan, karena ada loh di BKD di kabupaten kita di Sulawesi Tengah ada yang menghitungnya sejak PNS tidak.
sejak TMT, sejak CPNS. Jadi kalau Anda CPNS-nya tahun 2000, tahun berapa? 2020. 21 Desember, 1 Desember 2020. Nah, berarti nanti 2 tahun 2020, 2021, Desember 2022, April 2023 sudah bisa berkala. Nah, karena 2 tahun, setiap 2 tahun itu berkala. Itu hak kita. Cuma tidak selamanya itu akan naik terus. Berhenti di PP 15 itu berhenti pada masa kerja kita 32 tahun. Setelah kita punya masa kerja 32 tahun berarti nggak naik lagi. Nggak bisa lagi. Cuti, ada macam-macam cuti. Silahkan nanti untuk cuti peraturan BKN ya, nomor 24. Nanti silakan. Cuti macam-macam. Saya ada slide kita. Oh ini, nah cuti. Ini peraturan kepala BKN nomor 24 tahun 2017. Ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, melahirkan. Kalau mau detailnya, nggak usah saya jelaskan, silakan download peraturan kepala BKN nomor 24 tahun 2017. Nah, termasuk mekanismenya. Nanti kalau tidak jelas, pada pertemuan klasikal kedua, jadikan bahan diskusi. Ya, kalau ada masalah-masalah ya, karena 2 jam saya nggak mungkin mau menjelaskan semua. Tapi ini saya selalu tunjukkan cuti, karena cuti ini menarik, apalagi mau lebaran. Wah, mau cuti semua ini, supaya kita jangan sampai nanti meninggalkan tempat tugas, kemudian istilahnya bolos. Bolos itu apa ya? Apa bolos sih? Istilahnya kita tidak legal, ya ilegal kan? Karena di dalam aturan BKN nomor 24 itu tidak ada pegawai negeri yang tidak hadir ke kantor kecuali cuti. 1 hari itu pun sebetulnya adalah tidak hadir bukan berarti izin, karena nggak ada istilah, nggak ada ya, Pak saya izin. Kalau dulu kan izin sakit tidak hadir, nggak ada. Yang ada cuma hadir tidak hadir. Yang tidak hadir itu harus cuti istilahnya. Jadi saya mau luruskan sesuai dengan peraturan itu. Ya, dan itu tata caranya silahkan pelajari lebih jauh. Pada saat pertemuan klasikal nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, jadikan bahan diskusi. Bagaimana cara mekanismenya? Termasuk mekanisme pengusulannya. Saya mengurusi cuti tahunan, Pak. Saya mau cuti besar, mau cuti melahirkan. Di lampiran Perkap BKN itu ada semua. Nah, silakan ya, download sendiri ya. Saya tidak cari satu persatu. Nah, yang jelas ada 7 jenis cuti. Termasuk penjabarannya. Kalau Anda baca, nggak ada pertanyaan itu. Yang tanya itu pasti nggak baca itu. Karena kalau sudah dibaca itu lengkap di situ itu. Oke, ini salah satu hak kita. Cuma cuti apa tahunan itu ada pengecualian. Guru ini nggak tahu ini sudah terbit aturannya, karena guru pernah mengusulkan bagaimana supaya mendapat cuti tahunan. Hanya karena pandemi, akhirnya usulan tentang pembahasan cuti tahunan itu mandek, berhenti dulu itu. Saya nggak tahu sekarang. Pak Isan, tolong dicari. Bagaimana pengecualian bagi guru, masih ada nggak ini? Karena guru itu nggak dapat cuti tahunan. Kenapa? Karena libur, guru ikut libur dulu itu. Itu ya. Kemudian juga pengecualian ini bagi yang belum cukup 5 tahun, tapi dia akan melakukan ibadah haji. Maka tidak harus cuti besar dia tidak harus cuti yang bisa menggunakan cuti besar dia. Padahal aturannya cuti besar digunakan kalau dia sudah 5 tahun bekerja. Dan cuti melahirkan juga pengecualian. Silakan detailnya nanti baca lebih jauh di situ. Di peraturan kepala BKN nomor 24 tahun 2017 ya. Oke. Yang kalau hak lain ya mengembangkan kompetensi nanti itu sudah kita sudah saya sebutkan tuh bisa ikut latihan itu 20 jam pelajaran setahun itu kewajiban kita. Kemudian perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian hukum. Kalau kita kesehatan sudah pasti ikut apa BPJS kesehatan. Kemudian kecelakaan kerja ikut BPJS ketenagakerjaan enggak di Parigi? Sudah masuk itu belum? Pak Isra sudah masuk situ belum? Ini biasanya kesejahteraan di bidang kesejahteraan di BKD yang ngurusi. Kayaknya nanti silakan. Kurang tahu kalau kecelakaan kerja, Pak. Ya, kecelakaan kerja itu kalau di provinsi sudah ada namanya BPJS ketenagakerjaan dia masuknya. Kalau kesehatan kan BPJS kesehatan. Nah,
Ini BPS juga tenaga kerjaan. Jaminan kematian, jaminannya kita kalau mati selama masih bertugas kita dapat tunjangan kematian. Dengan korpri, Pak. Ya, tunjangan kematian. Tapi jangan diharapkan karena Anda harus mati dulu kalau mau dapat itu. Ya, nggak dapat tuh. Kemudian bantuan hukum itu ada biro hukum, bagian hukum di kabupaten itu memfasilitasi kita kalau kita tersangkut masalah hukum terkait dengan profesi pegawai negeri sipil. Ya, terkait dengan profesi loh ya. Kalau Anda melakukan kriminal umum, BKD bagian hukum nggak membantu karena bukan terkait dengan profesi Anda sebagai PNS. Nah, jadi bantuan hukumnya kaitannya dengan profesi. Nah, di mana letaknya kira-kira kalau supaya ini kita masuk profesi atau tidak? Makanya kewajiban setiap instansi, setiap jabatan, setiap pekerjaan di instansi itu harus membuat yang namanya SOP. Nah, wajib itu hukumnya. SOP itulah dijadikan dasar apakah si A yang menjalankan tugas itu betul-betul sesuai dengan profesinya tidak. Kalau dia sudah menjalankan SOP, maka kita dilindungi oleh lembaga bantuan hukum pemerintah. Dan banyak kasus, terutama yang pekerjaan atau profesi yang PNS yang langsung bersentuhan dengan publik. Dinas PU, pertanahan itu, pertanahan itu mengukur tanah yang salah itu. Ya, dulu di masa lalu, tapi sekarang mudah-mudahan dengan teknologi sekarang sudah tidak terjadi lagi. Ini yang kita siapkan. Nah, hak-hak itu diantara itu tadi sekarang kewajiban. Silakan baca dengan detail, jangan hanya menuntut hak tapi kewajibannya. Jadi harusnya itu kewajiban dan hak. Tapi banyak orang yang menanyakan haknya dulu baru kewajibannya. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan negara kesatuan serta pemerintah yang sah, wajib hukumnya karena Anda pegawai negeri, pegawai negara, maka tunduk pada negara. Anda bekerja sama Islam, maka Anda, misalnya ini contohnya ya, saya bekerja sama Islam, maka saya pasti tunduk pada Islam. Karena yang membayar adalah Islam. Anda tunduk pada negara, karena yang membayar negara. Jangan sebaliknya, PNS ngecam negara, kembali itu. Loh Anda itu, bosmu itu negara loh. Oh, Anda ngecam negara itu. Urusan kepala negaranya siapa itu urusan lain, karena begitu kepala negara sebagai pemegang kebijakan publik tertinggi di negara kita membuat peraturan, itu menjadi peraturan negara. Ya, wajib kita tunduk. Jadi jangan ikut-ikut. Banyak kasus orang yang ikut-ikut mengecam kebijakan pimpinan, mengecam kebijakan pemerintah, maka nasibnya kalau terbukti pasti nasibnya termasuk pelanggaran berat. Menjaga kesatuan dan persatuan wilayah kita. Dari bangsa kita yang tugas ketiga tadi, fungsi ketiga. Itu adalah jadi tugas kita bersama. Di negara lain ini lebih berat lagi, bukan cuma dijadikan kewajiban, tapi sampai ke kegiatan fisik, wajib militer. Di kita masih beruntung kita tidak wajib militer. Kecuali yang prajabatan, dulu masih prajabatan, belum lancar, prajabatan sekitar tahun 93 kalau nggak salah. Itu kena wajib militer 3 bulan, latihan militer, masuk di camp. Nah, yang virtual masih mending sekarang. Yang angkatan sebelum Anda malah bela negara virtual. Mana cara bela negara virtual? Nah, ini nanti kayaknya ada tatap muka. Sepertinya di jadwal adalah cuma 1-2 hari nggak apa-apa, 1 jam 2 jam nanti ada untuk bela negara, menjaga persatuan kesatuan dan termasuk bela negara ada. Tapi kalau angkatan sebelum pandemi itu kalau nggak salah berapa ya, 5 hari ya gitu ya. Kita harus latihan bela negara itu. Di beberapa wilayah di kabupaten lain malah masuknya di camp tentara memang. Morowali Utara contohnya. Itu dilaksanakan di batalion Kompi Senapan. Betul-betul digembleng sama tentara betul. Barisnya baris versi tentara, bukan versi Pol PP. Ya, agak sedikit berbeda versi Pol PP dengan versi polisi, dan terberat itu versi tentara. Menurut saya ngamati saja karena pendampingnya waktu itu jadi seorang pendamping. Instrukturnya betul-betul ada, pernah jadi Pol PP, pernah dari polisi, pernah dari tentara, pernah. Yang menurut saya yang strength-nya paling strength itu kalau instrukturnya itu tentara.
Pol PP ada juga yang strength, tapi menurut saya hanya keras, bukan disiplin. Beda ya disiplin dengan keras itu. Kemudian melaksanakan kebijakan tadi, itu kewajiban kita, tugas dan kewajiban kita. Kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Tentunya itu tadi, yang sudah dituangkan di dalam peraturan perundangan. Yang keempat, mentaati peraturan perundangan. Jadi PNS, peraturan perundangan yang menyangkut kehidupan kita itu bukan hanya peraturan yang saya sebutkan, bukan hanya undang-undang tentang PNS, bukan undang-undang tentang profesi, bukan itu, termasuk undang-undang sebagai warga negara. Wih, banyak itu. Jadi nanti tolong kalau sudah pakai baju dinas, profesi Anda berarti PNS, maka undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara Anda harus taati. Contohnya, kalau naik motor, apa undang-undang lalu lintas orang naik motor yang wajib diterapkan? Pakai helm misalnya ya. Ya jangan nanti pakai seragam dinas dengan gagahnya kemudian nggak pakai helm. Kenapa? Itu citra kita nanti yang jadi. Peraturan perundangan semua yang berada di wilayah kita harus taati. Melaksanakan tugas dinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Saya yakin kalau Anda jujur, dimanapun akan terpakai. Jadi kadang-kadang ada ini anekdot saya pernah dapat, seorang pimpinan lebih suka bekerja dengan orang jujur daripada bekerja dengan orang yang pintar. Kalau seandainya disuruh memilih dua itu. Saya silakan begitu. Jadi banyak pimpinan yang lebih suka bekerja dengan orang yang jujur daripada dengan orang yang pintar. Jujur bodoh itu masih bisa ditambahi skillnya, di kepintarannya untuk menjadi pintar. Tapi kalau sudah pintar tapi tidak jujur, itu sulit sekali. Karena itu dari hati. Kejujuran itu betul-betul tertanam. Makanya saya sering menekankan di etika tugas nanti kejujuran. Tolong jujur ini tanamkan pada diri Anda kalau Anda mau berkarir yang nyaman dan aman. Karena nanti pasti orang jujur itu pengawasnya yang Maha Kuasa, Tuhan. Menunjukkan integritas, ketauladanan, ya, dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan, baik di dalam maupun di luar dinasnya. Salah satu contohnya tadi, kalau Anda Anda naik motor harus pakai helm misalnya. Itu perilaku, karena akan membawa citra kita nanti. Menyimpan rahasia jabatan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namanya rahasia bukan berarti tidak boleh diketahui orang lain. Rahasia itu adalah sesuatu yang tidak sembarang orang boleh tahu. Itu baru rahasia namanya. Anda mau diperiksa BPK, kemudian dokumen kamu simpan. Enggak bisa, Pak. Ini dokumen rahasia. Wah, celaka nanti. Karena itu berkewajiban. Jadi enggak harus. Oh, Anda punya alat rahasia, kemudian nggak semua orang tahu, nggak dipakai. Pasangan kita juga nggak boleh tahu itu. Jadi rahasia. Bersedia ditempatkan seluruh. Ini kayaknya sudah ditandatangani oleh kita semua. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, tapi ada yang mengikat lagi kalau saya sekarang ya. Selama berapa tahun begitu ya di awalnya? Ada nggak itu? Tambahan. Ini aturan umum dan umumnya ini banyak diberlakukan untuk yang PNS pusat. PNS pusat itu rolling setiap paling lama 2 tahun itu harus rolling. Karena untuk menghindari terjadinya kolusi, nepotisme itu dengan cara seperti itu. Nah, kaitannya dengan pekerjaan kita, itu ada kode etik ASN. Ada 13 kalau nggak salah ya. Silakan nanti dibaca sendiri, cermati sendiri, kemudian direlung diresapi sendiri. Karena hampir sama dengan kewajiban-kewajiban tadi. Itu tertuang di Undang-Undang ASN tadi nomor 5 tahun 2014. Ya. Nah, kalau Anda melaksanakan kode etik yang jumlah 13 ini, saya yakin hubungan kita di dalam kita bekerja itu akan, karena etika itu pedoman kebaikan.
supaya kita dinilai orang-orang yang berkualitas baik, kaitannya dengan sosiokultural. Karena ada nanti di sistem merit ada sebutkan lagi, saya langsung loncat ke sistem merit saja, ada kompetensi, bukan bukan di sistem merit, berarti karena sistem merit itu kualifikasi kompetensi. Oh ya, nih nanti diterjemahkan lagi, kan ada 3 dasar pengembangan karir seorang ASN. Pertama kualifikasi, kompetensi, kinerja. Itu dasarnya. Jadi untuk kita bisa karirnya kita meningkat terus, maka 3 hal utama ini yang harus kita pegang. Kualifikasi itu kaitannya dengan cocok enggak ijazah kita, pendidikan formal kita. Kompetensi nanti ada terbagi menjadi 3 di kompetensi ini. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Yang sosiokultural tadi, itu yang salah satunya menyangkut tentang etik tadi. Kemampuan menjaga etika itu tadi. Nah, ini yang berikutnya, yang ketiga kinerja. Jadi kita harus menguasai ketiga kompetensi dasar ini. Kualifikasi, bukan kompetensi, persyaratan dasar, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Meskipun kita punya kinerja bagus, tapi kalau kualifikasinya bukan di tempat itu, maka kita tidak akan bisa menduduki jabatan itu. Karena butuh kualifikasi teknis tertentu. Kompetensi wajib, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, termasuk kompetensi teknis nanti dievaluasi kita dilaksanakan juga ada. Nanti tempat tugas kita juga memberikan nilai, nggak tahu bobotnya berapa, 15% kalau nggak salah itu. Tingkatannya itu pokoknya tentang teknisnya itu nanti. Karena sekarang setiap PNS itu punya jabatan tertentu yang sifatnya perangkat komputer, sifatnya teknis dia. Meskipun orang administrasi, bagian pengarsipan, itu jelas dia. Tidak ada ya. Sebagai seorang yang menata arsip tugasnya, maka kompetensi apa yang harus dibangun? Teknisnya seperti apa? Berarti dia harus bisa membeda-bedakan jenis-jenis arsip misalnya. Nah, ini orang pustakawan yang perpustakaan yang membina. Nah, kalau ada orang yang nanti tidak meningkat karirnya, tidak sesuai dengan ketiga syarat utama ini, itu yang bisa menyebabkan gejolak, keributan, kegaduhan. Kalau ada yang di suatu daerah ada yang pengembangan karirnya seorang pejabat menyebabkan kegaduhan, nanti ada pengawasnya, namanya KASN, singkatan dari Komite Aparatur Sipil Negara. Betul ya Pak Isra? Gitu ya singkatan itu ya KASN itu. Nah, itu yang mengawasi itu. Jadi tempat pengaduannya kalau ada orang yang pengembangan karirnya, penjenjangan karirnya, promosinya tidak layak, tidak normal, dicurigai ada kong kali kong, maka mengadunya ke KASN. KASN akan membuat kajian, bisa membuat rekomendasi kepada kepala daerah, bahkan sampai kepada presiden. Nah, jadi berdasarkan ini maka sekarang kalau kita mau berprofesi, saya seorang sarjana ini, maka saya akan mengarah kemana ya karir saya ke depan? Harus siap-siap, karena ada kualifikasi ini. Nah, kualifikasinya ya sesuai dengan tingkatan dan kompetensi. Nah, ini yang bisa mungkin bisa kompetensi itu teknis, bisa ke arah yang sifatnya ijazahnya umum, maka mengarah ke teknis tertentu. Kemudian manajerial, ada pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural ini. Kalau pejabat fungsional kayaknya manajerial nggak terlalu penting, karena di SKP juga tidak ada kepemimpinan, nggak dinilai orang fungsional itu. Nah, beda dengan yang struktural. Tapi kadang-kadang fungsional setelah golongannya tinggi juga pengen ke struktural. Banyak juga faktanya seperti itu. Nah, tapi ada juga yang struktural setelah tinggi pengen ke fungsional juga. Karena fungsional bisa pensiun lebih panjang daripada struktural. Nah, oke, jadi nanti silakan Anda
berdasarkan kualifikasi cocok nggak. Kalau ingin berkarir di bidang itu, kompetensinya Anda harus siapkan apa, dan kinerja ini secara umum dituangkan di SKP kalau PNS itu. Jadi orang yang mau naik pangkat, orang yang mau menduduki jabatan itu, maka SKP-nya paling kurang harus baik. Strategi membuat SKP silakan nanti ketemu dengan Kesubag Kepegawaian masing-masing untuk membuat yang namanya kinerja, pengukuran kinerja ini. Saya rasa sudah banyak aturannya dan sudah itu detailnya nanti di Kesubag Kepegawaian masing-masing. Saya tidak ajarkan di sini. Ya. Tapi itu wajib hukumnya. Dalam rangka pengembangan karir saudara, setiap mau urusan berkala, mau urusan naik pangkat, mau urusan semua pasti ini kinerjanya ini seperti apa pasti diminta. Buktinya apa? Ya SKP. Ya. Sehingga tolong wajib hukumnya Anda semua harus tahu ya membuat SKP yang benar. Kayak SKP baru ya Pak Isra. Ya Pak, PP 30 Pak. Jadi untuk yang terbaru, saya bisa ngajarkan yang lama, tapi karena ganti, saya belum baca tuntas. Saya pun belum membuat SKP, baru sasaran yang saya buat. Untuk totalnya saya belum buat, karena belum selesai tahun ini. Kan terakhirnya kan nanti Desember. Untuk sasaran bulan Januari, saya sudah buat sesuai dengan format yang baru kemarin. Yang berikutnya lagi, nah ini pengembangan karir nanti dasarnya itu tadi, jangan lupa. Ini waktunya masih berapa lama ini? Mana timernya? Tidak lama lagi, nggak 4 jam, nggak sampai. Terakhir, kalau Anda sudah berkarir, ya jangan lupa, pasti suatu saat Anda berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali. Ya. Nah, apa pemberhentiannya? Ada macam-macam pemberhentian. Diberhentikan dengan hormat apabila mengajukan permintaan berhenti. Nah, berhenti dengan hormat itu ada 2 macam, berhenti dengan hak pensiun dan berhenti dengan tidak hak pensiun. Kalau Anda mengajukan permintaan berhenti, tapi usia sudah di atas 50 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun, maka bisa mendapatkan hak pensiun. Tapi kalau Anda mengajukan pemberhentian dengan usia di bawah 50 dan masa kerja kurang dari 20, maka diberhentikan dengan ucapan terima kasih. Tidak dapat pensiun. Ya. 2, kalau batas usianya sudah mencapai batas usia pensiun, pasti akan diberhentikan Anda dengan hak pensiun. Kemudian bisa saja terjadi perampingan organisasi. Kalau perampingan organisasi dapat hak pensiun. Tidak bekerja karena sakit, itu juga aturannya kalau nggak salah selama 6 bulan ya. Kalau yang sakit terus-menerus selama 6 bulan, maka sudah semestinya diberhentikan karena sakit dengan hak pensiun. Dinyatakan meninggal dunia, sedang menjalankan tugas, nah itu juga berhak atas pensiun. Dinyatakan hilang dan dianggap meninggal itu pada bulan ke-12 kita sudah mengalaminya ini pada saat gempa bumi kemarin. Jadi kalau meninggal dunia ada jasadnya, hilang itu ya hilang, nggak ada jasadnya. Itu nanti ditetapkan orang sebagai meninggal kalau sudah bulan ke-12 ya, sudah 1 tahun. Jadi selama belum ditemukan dia belum keluar SK yaitu pensiunnya itu, SK pemberhentiannya, pensiun pemberhentian. Nah ini tidak dengan hormat, hati-hati. Dulu itu dikenakan penjara pidana 4 tahun baru diberhentikan tidak dengan hormat. Sekarang itu 2 tahun saja itu sudah dipecat. Tapi kalau kaitannya di penjara karena penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagai PNS 1 hari saja itu bisa dipecat. Itu SK 3 Menteri ya, Pak saya. Nah, ini orang kepegawaian itu kuasa itu pemecatan itu hati-hati di sini tuh. Ya, jadi kalau Anda dipidana dengan keputusan hukum pengadilan tidak melihat 2 tahunnya. Mau 1 bulan, mau 2 minggu, mau 1 hari, yang penting sudah ada ketetapan hukum tetap, maka langsung keluar SK pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, kemudian dikenakan pidana penjara karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatan untuk pidana ini tadi. Ini yang tidak harus 2 tahun. Melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap melakukan penyelewengan terhadap ideologi kita. Itu makar. Itu termasuk dipecat juga. Nah, ini pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini yang bisa saja terbukti menggunakan jasa palsu, kemudian melakukan ini, tapi jarang sih ini.
Yang banyak itu yang di atas, yang dengan hormat dengan tidak dengan hormat. Jadi untuk kasus korupsi dikenakan pidana karena jabatan itu kayaknya orang yang melakukan sudah lama pun bisa ditetapkan seperti itu kayaknya. Nah, ini mungkin detailnya Pak Isa orang kepegawaian yang bisa jelaskan nanti, yang operasionalnya seperti apa. Karena kasus yang saya dapatkan, seorang sudah menjalani hukuman, kemudian sudah keluar dari penjara, dan dia pernah aktif kembali sebagai PNS, begitu muncul aturan SK3 Menteri itu, dia pun akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat juga. Ini kasus, tapi saya detailnya, saya lupa, saya belum baca ulang detailnya itu. Saya lupa terus tiap ada orang yang tanya seperti itu. Tapi yang terjadi pernah seperti itu. Untuk kaitannya dengan kejahatan korupsi, penyalahgunaan wewenang. Strength sekali ya kalau kita lihat aturan tentang korupsi itu, tapi kok banyak sekali orang nggak takut tuh. Atau mungkin karena hasil korupsi lebih menguntungkan daripada PNS, nggak tahu lah. Oke, jadi sudah berhenti, berarti sudah. Berikutnya kaitannya dengan pengembangan karir yang saya akan bahas lebih jauh nanti di Smart ASN. Untuk bisa mengembangkan karir kekinian, maka harus smart. Smart ukurannya apa tadi? Smart yang kekinian. Identik dengan penguasaan IT. Contohnya yang Pak Isa tadi mengutamakan bahwa hampir semua tuntutannya Pak Isa, mengelola kepegawaian itu harusnya sekarang online, sistem aplikasi. Nah, itu kan basicnya IT. Makanya tuntutan kurikulum yang terbaru, yang pertama adalah saudara-saudara ini, maka sekarang PNS wajib menguasai yang namanya digital. Digital itu wajib hukumnya. Di modul itu, di kurikulum yang paling banyak itu tentang digital, baik literasi digital maupun kecakapan digital. Ini yang akan kita bahas. Saya tidak terlalu banyak ceramah, modulnya juga tebal, tapi menurut saya modulnya itu banyak teori juga. Sekarang ayo kita aplikasinya saja dalam waktu yang singkat. Bagaimana kita memanfaatkan literasi digital? Yang pertama, bagaimana kita cakap menggunakan perangkat? Itu intinya lah. Kalau literasi digital itu yang saya baca ya kayaknya. Cakap menggunakan perangkat. Perangkat digital itu ya termasuk ini yang sekarang saya pegang smartphone ini kan perangkat digital. Bagaimana Anda cakap? Apakah betul HP yang saudara beli itu sudah termanfaatkan semua aplikasinya? Jangan-jangan cuma pakai sosmed saja ini. Saya yakin tidak sampai, data yang pernah saya baca, tidak sampai 10% ternyata sebagian besar orang yang memiliki HP itu memanfaatkan perangkatnya dari full kemampuan HP. Apa yang Anda gunakan untuk apa HP yang smartphone yang Anda miliki selama ini kira-kira? Ya, kalau Isra coba yang mau pakai apa Isra HP-mu sekarang ini? Jadi untuk sekarang ini kami menggunakan WhatsApp group untuk membagikan informasi-informasi kepegawaian kepada kepegawaian di tingkat OPD. Oke, itu kedinasan. Oke, sampai ke luar kedinasan pun silakan. Pokoknya pemanfaatan secara maksimal, baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan. Pakai apa? Berarti pakai WA, sosmednya. Apalagi selain itu? Ya, untuk apa? Dompet digital, Pak. Ya, apa tadi? Digital? E-wallet. Dompet digital. Oke. Nah, ada lagi 2 berarti ya. Apa lagi kira-kira? Masa dari sekian fungsi hanya 2 yang menyebutkan, ayo. Yang lain berarti nggak memanfaatkan sama sekali. Kamera, ya pasti ada kameranya ini. Ya, untuk menonton film. Oke, 4 hiburan nonton film. Editing juga Pak. E-commerce. Transportasi online Pak. Nah, itu coba. Kalau Anda data semua, paling tidak sampai 25 ya. Padahal fungsinya ini ribuan ternyata. Bukan cuma ya, inilah kita yang disebut dengan literasi digital. Kemampuan kecakapan kita menggunakan perangkat. Ayo kita tingkatkan terus. Kalau beli HP baru, cobalah jangan langsung dinyalakan, tapi
Ini orang Indonesia kan begitu ya. Saya yakin Anda jangan-jangan begitu. Beli HP langsung dinyalakan. Apa yang Anda kerjakan kalau beli HP? Buka dosnya, dicas, nyalakan toh. Saya pernah dimarah oleh orang asing yang jadi konsultan saya waktu saya tugas pertanian. Gara-gara saya mendapat alat baru dengan cara seperti itu. Ternyata yang benar, buka dos, cari buku manualnya, baca. Itu termasuk bagian daripada itu literasi digital yang harus kita kuasai. Jadi kalau ketemu dengan perangkat baru itu, jangan sok tahu, nyalakan dulu. Tapi baca buku manualnya, kemudian baru Anda berbuat, lakukan sesuai dengan manual book. Itu yang saya akan rubah mindset saudara. Kalau kita berinteraksi dengan perangkat canggih sekarang. Jangan kebiasaan nenek moyang dibawa, buka kemudian nyalakan. Setelah itu klik-klik ada salah baru dicari, terbalik kan? Nah, kalau Anda punya wawasan yang baru sekarang yuk balik. Buka dosnya, cari buku manualnya, kemudian pelajari dengan baik, baru kerjakan sesuai dengan buku manual. Karena setiap perangkat pasti diiringi dengan manual booknya. Itu ya. Coba silakan. Apapun yang ada perangkat elektronik apapun pasti ada buku manualnya. Kalau toh tidak ada dilampirkan di situ, bahkan ada, kemarin saya baru beli satu perangkat kecil sederhana, dia hanya disebutkan satu lembar garansi bahwa suruh buka website. Nah, itu simpel lagi dalam langkah efisiensi itu. Dia nggak mau nyetak buku tebal-tebal daripada dibuangi semua sama konsumen, dia cuma cantumkan websitenya untuk mempelajari manual bukunya di website. Nah, kan hemat ya perusahaan, menghemat kertas sekian untuk biaya cetak buku manual. Nah, inilah kemampuan literasi kita yang harus kita bangun nanti. Wajib hukumnya, yuk apa yang harus dikerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuasai perangkat-perangkat yang kekinian itu. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, ya, menemukan artinya memilih juga, memilih apa perangkat yang pas dan mengerjakannya dengan alat itu, mengevaluasinya, menggunakan, kemudian membuat serta memanfaatkan dengan bijak. Nah, kaitannya dengan bijak, maka ada implementasi nanti yang harus Anda pegang. Ada 4. Skill, culture, etik, dan safety. Nah, silahkan buka YouTube-nya Smart ASN. Kalau mau, ya Smart ASN ya betul. Siapa itu? Kalau salah artis itu. Sudah dibuka belum itu? YouTube-nya itu? Nah, belum? Sudah Pak. Sudah. Kalau itu setelah ini buka semua. Karena saya tidak akan detail mengajarkan tentang 4 itu. Waktunya nggak cukup. Oke, ini pengantar saya untuk masuk ke Undang-Undang ASN. Silakan pelajari sendiri, tentang cuti pelajari sendiri, undang-undangnya saya sudah sebutkan tadi. Kemudian profesi saya nggak bisa sebutkan karena setiap guru punya profesi guru, undang-undangnya ada, dokter undang-undangnya ada, di kepegawaian jabatannya apa, pasti ada undang-undang permenpannya ada. Silakan cari kaitannya dengan profesi. Kalau kita menggunakan perangkat digital, maka 4 hal ini kita perhatikan baik-baik ya. Bagaimana skill kita, kemampuan kita menggunakan alat itu, budaya di lingkungan kita juga menentukannya, etika itu sudah ada videonya itu, ada 4 atau berapa itu, kemudian bagaimana supaya aman, data kita nggak dihack. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Waktunya sudah mau habis ini. Oke, saya tutup. Oke, saya tutup dulu. Ya, untuk mataku ini sudah 1 jam lihat kamera, lihat laptop sudah. Waktu tinggal 33 detik. Tugas sekarang. Sudah, nanti detailnya silakan buka sendiri di undang-undang itu ya. Tugas. Nanti tugasnya learning journal kemarin sudah pernah ditugaskan oleh pemateri yang lain. Ya, sama silakan buka di LMS kolom tugas. Tugas yang kedua yang harus Anda kerjakan. Bagaimana Anda bisa mengenal tadi yang saya sudah sebutkan, apa? Visi misi, tujuan visi misi pemuda dan tujuan organisasi. Silakan Anda buka di penugasan nanti. Itu semua habis ya. Tugas kayak. Buat video nanti.
video dengan menggunakan HP. Ya. Upload di sosmed masing-masing, linknya Vivi. Iya.